Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awjaba alaina ta'lima ahlina dinil Islam wa hassana ala tarbiyatihim bis-salati ma'as sabri 'ala an-nawm. Faqala 'azza wa jalla wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullah haitsu ma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa bilhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan banyak-banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat ibadah yang Allah berikan dengan hidayah, sehingga terdorong pikiran kita dan hati kita untuk mau menunaikan segala perintah-perintah Allah dan mau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran itu hanya Allah terima dengan seorang hamba yang mau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah, karena semata-mata Allah perintahkan kepada makhluknya, terutama kepada orang yang beriman selaku hambanya, untuk beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di setiap kehidupan kita patut kita mensyukuri atas segala nikmat Allah yang banyak diberikan kenikmatan kepada kita semua. Tidak ada satu seorang pun yang mampu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau engkau menghitung-hitung nikmatku, maka kau tidak pasti bisa menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan bersyukur adalah suatu tanda kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang senantiasa mau mengikuti sunnah-sunnahnya beliau, mau mengikuti akhlaknya beliau,
Insyaallah kelak di hari kiamat Allah tunaikan janjinya dengan diberikannya kita dan seluruh umatnya Rasulullah SAW dengan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin sedang lipat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang yang beriman untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mau menjalankan semua perintah-perintah Allah dan mau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, enak atau tidak enak larangan Allah mesti kita tinggalkan karena kita taat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian kita takut kepada Allah, takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal yang diperbuat oleh setiap manusia di dalam kehidupannya, baik maupun buruk, itu pasti akan mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau di dalam hati kita sudah kita tanamkan rasa takut kita kepada Allah, maka mustahil kita akan mengerjakan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada Allah dengan siksanya. Takut kalau kita berbuat yang tidak baik akan mendapat balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kalau kita melakukan amal yang baik, pasti sekecil apapun Allah akan balas dengan amal baik kita. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan seorang ahli hikmah atau ulama mengatakan, dasar atau pokoknya manusia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena 3 perkara. Ai kama qala ba'dul ulama asl ta'ati salasatu asya'. Al-awwal al-khawf, was-tsani ar-raja'u, was-salis al-hubb. Fa'alamatul khawf tarkul muharram wa alamatul raja' at-tawbatu fi-ta'ah wa alamatul hubbi asy-syauq wal inabah. Ulama menegaskan pada dasarnya manusia mau beribadah kepada Allah, mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dia mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takutnya dia akan lebih mencintai Allah dari segala apapun yang dia cintai. Dia akan mengerjakan semua perintah Allah karena dia sudah rasakan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bergetar ketika dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda atau ciri orang yang takut kepada Allah atau orang yang bertakwa kepada Allah, tarkul muharram, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit apapun kejelekan, keburukan dan kemaksiatan, dosa sekecil apapun, dia pasti tidak mau melakukannya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih berani melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa, apalagi dosa besar, na'udzubillah, berarti dia belum takwa kepada Allah, dia belum takut kepada Allah, dia menantang akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang benar-benar di dalam hatinya ada nama Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah dengan rasa tunduk dan tawadhu'nya dia, dengan ingat kepada Allah, takut kepada Allah, di mana saja dia berada dia akan punya rasa takut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullah haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa, takut kepada Allah. Kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sadar dengan kekhilafan kita, dengan kebodohan kita, dengan nafsu kita akan tertahan karena kita ingat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata ulama,
Biasanya manusia mau ibadah kepada Allah dan taat takut kepada Allah itu karena mempunyai suatu harapan. Apa disebut ar-raja? Wa alamat raja at-ta'atu ar-rutbatut ta'ah. Ada keinginan dan punya harapan. Jika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jika ingin dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, jika ingin diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ada punya rasa harapan kepada Allah, ada punya rasa keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berdoa kepada Allah, pastinya kita mempunyai harapan. Doa kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya nanti di hari kiamat hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Jika Allah meridhai segala amal perbuatan kita, maka kita mencapai keinginan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai harapan, ulama menyebutkan ar-rutbatut ta'ah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, taat sebenar-benarnya taat kepada Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah dan taat atas ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mempunyai harapan ingin hidup senang di alam dunia ini, ingin hidup senang di alam akhirat kelak, tapi kita tidak mau melakukan amal perbuatan ibadah dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang mustahil bagi kita. Dan yang ketiga, ulama menyebutkan, daripada manusia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita wajib mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, kalau engkau mencintai aku, maka ikutilah jalanku. Orang yang cinta kepada Allah, ciri-cirinya adalah asyauq wal dinabah, punya rasa rindu ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala, rindu ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mau berjumpa kepada Allah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yang ingin berjumpa denganku, kata Allah, maka beramallah amal yang soleh. Orang yang tidak mau beramal soleh, tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau meninggalkan apa yang dilarang Allah semasa hidupnya di dunia, maka jangan berharap dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan semoga dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keteguhan di dalam hati kita, rasa takwa kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita tidak berani meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan berani meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.